Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana pagi hari ini? Masih semangat? Harus dong, karena ini adalah hari Senin. Nah, berbicara tentang hari Senin nih. Hari ini adalah hari PPKM tahap 4 ya kan? Nah, jadi untuk kalian yang mungkin masih sering keluar untuk alasan yang kurang mendesak, dikurang-kurangi ya gitu. Apa sih tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat gitu. Jadi dicegahlah gitu dengan diam saja di rumah. Nah, buat kalian yang terpaksa keluar rumah gitu karena ada urusan yang mendesak, harap selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, hari ini jangan lupa makan ya, karena bahagia butuh semangat. Karena bahagia itu butuh banyak tenaga, banyak asupan nutrisi. Jangan lupa juga sarapan, karena sarapan itu penting untuk kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redox dengan menggunakan metode Bilox. Nah, tapi sebelum itu, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini adalah hari pertama pertemuan kita, jadi izinkan ibu memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama ibu Nadia Rohayati, bisa dipanggil ibu Nadia atau ibu Nanat, asal dari Banjarbaru, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Teknik Kimia tahun 2018. Nah, jadi mungkin selama beberapa hari ke depan kita akan selalu bertemu. Nah, jadi mohon kerjasamanya ya, semoga nggak bosan ngeliat ibu terus. Oke. Bicara tentang redox nih, ayo redox, kita balik ke topik. Bicara tentang redox nih, apa sih, ada yang tahu nggak sih redox itu apa? Atau ada yang asing nggak sih dengan kata Bilox? Ada ngerasain nyangkut gitu nggak sih? Apa gitu Bilox? Dengar kata Bilox tuh apa gitu yang muncul di otak kalian? Apa yang muncul di kepala kalian? Apa? Iya, Bilox. Ya, bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Iya, bilangan oksidasi itu muatan. Nah, oke, daripada kita makin ngelantur, makin kesana kemari diskusinya, kita lihat PPT berikut ini. Check it out. Apa itu redox? Apa itu Bilox? Nah, sudah dijelaskan. Jadi, redox itu adalah gabungan antara reduksi dan oksidasi. Di mana reduksi itu adalah reaksi yang mengalami penurunan Bilox, sedangkan oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami kenaikan Bilox. Nah, reaksi redox sendiri karena gabungan, jadi reaksi redox itu dalam satu reaksi dia bisa mengalami kenaikan maupun penurunan Bilox. Nah, tadi ada Bilox. Bilox ini ngomongin Bilox. Apa sih Bilox itu? Ya, jangan cuma ingat tentang mantan doang, janda mantan. Oke, langsung Bilox. Bilox itu adalah muatan. Nah, secara simpel, nih contohnya ada natrium plus, berarti Biloxnya plus 1. Ca2 plus, berarti plus 2. Kalium plus, berarti nilai Biloxnya plus 1. Kemudian ada Cl-.
itu berarti biloxnya min 1, dan O2 min, itu berarti biloxnya min 2. Nah, untuk senyawa seperti salah satunya kalium hidroksida itu adalah 0, dan juga untuk unsur ini salah satunya adalah bromida itu 0 ya biloxnya. Nah, oke. Ada konsep namanya reaksi oksidasi dan reduksi. Kenapa sih kita harus belajar ini dulu gitu kan ya? Karena untuk menyetarakan sebuah reaksi, kalian harus bisa dan harus paham bagaimana sih cara menghitung bilox dalam sebuah senyawa. Mungkin juga ion polyatomik dan kayak apa sih kalau misalnya apakah sama nih atom O yang berada di fluorida, superoksida, atau di peroksida, apakah sama biloxnya atau bagaimana? Nah, itu ada kuncinya. Jadi kita harus mempelajari aturan gitu, aturan untuk menentukan bilox dalam setiap atom tuh bagaimana gitu. Nah, nih dia bilang di sini, ini seperti tadi, redoks itu adalah terjadi perubahan bilox dalam atom. Nah, bisa berupa kenaikan maupun penurunan, dia bilang. Kemudian oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi, dan reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Keterangan umum. Bilangan oksidasi atom dalam satu unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu contohnya O2, Br2, pokoknya semua kayak Cl2, Br2, I2, apalagi F2, O3, P6. Nah, itu adalah unsur-unsur bebas gitu. Itu biasanya dia sama dengan 0. Kemudian ada bilangan oksidasi ion, monoatom sama dengan muatan ionnya. Kemudian jumlah bilox dalam senyawa sama dengan 0, sedangkan jumlah bilox dalam ion poliatom sama dengan muatan ionnya. Bilox untuk unsur 7A ada fluoro, kloro, brom, dan iod. Itu dalam senyawa biner logam adalah min 1 biloxnya. Untuk H, nah H ini ada 2 ketentuan. Yang pertama, kalau dia dengan non logam kayak Cl, terus tuh kayak brom, terus tuh biasanya dia dipasangkan dengan asam iodida, jadi asam iodida, maka itu biloxnya itu plus 1. Sedangkan ketika dia dipasangkan dengan dengan logam dan boron ya, bromida dengan boron beda. Boron itu lambangnya B, kalau bromida itu Br. Nah, itu biasanya nggak biasanya, memang ketentuannya bilox H itu adalah min 1. Contohnya ketika dia ketika dia berada dalam senyawa kalium hidronium, nah itu 1. Terus tuh magnesium hidronium, nah itu min 1 gitu. Oke, langsung bilox O dalam senyawa sama ternyata. Nah, ini tadi kan kita bertanya-tanya, apakah sama biloxnya min 2 juga atau bagaimana? Nah, ternyata dalam senyawa itu sama min 2 kecuali senyawa biner, fluorida, peroksida, dan superoksida. Nah, kalau untuk fluorida itu plus 2, kalau untuk peroksida itu min 1, kalau untuk superoksida itu min setengah. Untuk terus dia bilang golongan 1A dan 2A itu senyawanya mengikuti muatannya. Misal K+, berarti biloxnya plus 1. Misal kalsium itu plus 2, berarti kan 2 plus gitu. Pokoknya untuk golongan 1A itu biloxnya adalah plus 1, dan untuk golongan 2A itu biloxnya plus 2. Kemudian nih di sini kita ambil contoh yang terakhir, yang paling pendek. Kita ada senyawa VCl3, benar? Nah, bagaimana sih cara ngitung biloxnya gitu? Hitungnya pertama itu jumlah atom dikalikan bilox. Karena V di sini jumlah atomnya 1, maka ditulis aja langsung bilox V ditambah atom Cl ada berapa? Ada 3, kemudian dikalikan dengan bilox Cl-nya. Nah, kenapa jadi sama dengan 0? Kita kembali. Nah, dia bilang jumlah bilox dalam senyawa sama dengan 0. Makanya itu dari itu jumlahnya adalah 0. Kemudian
Bilog Cl karena dia golongan 7 tadi, maka min 1. 3 kali min 1, min 3. Kemudian dipindah ruas jadi plus 3, maka bilog V-nya adalah plus 3. Oke, langsung next. Ada bilog Al2O3. Nah, sama caranya. Al-nya ada berapa? 2 dikalikan bilog Al. Bilog Al belum diketahui ya. Kemudian ditambahkan dengan O3. 3 dikali bilog O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia senyawa bentuknya, makanya bilognya 0. Kemudian 3 dikali bilog O, karena dia bukan berada dalam senyawa biner, fluorida, peroksida, dan superoksida, maka bilognya tetap min 2. Jadi 3 kali min 2 sama dengan min 6. Kemudian pindah ruas plus 6. Nah, karena yang dicari cuma bilog Al, ya kan cuma 1 Al bukan 2 Al. Nah, maka dibagi jadi 2. Jadi bilog Al-nya aja itu adalah plus 3. Nah, tadi kan senyawa nih. Bagaimana kalau misalnya untuk yang ada muatannya? Nah, ini. Soal nomor 2 kita lihat. Berapa bilangan oksidasi krom dalam kromat? Nah, habis dia bilang gini, aturan yang digunakan dalam bilog O ada sama dengan min 2. Kenapa jadi min 2? Karena itu senyawa. Karena itu senyawa ion yang ada muatannya min 2. Dan itu bukan termasuk senyawa fluorida, peroksida, dan superoksida. Nah, ini kan 7. Kalau biasanya peroksida, superoksida tuh biasanya O-nya cuma 2. Jadi beda begitu. Nah, untuk bilog kromat sendiri itu adalah min 2. Kenapa? Karena muatannya min 2. Nah, kemudian 2 dikali bilog Cr ditambah 7 dikali bilog O sama dengan min 2. Kemudian bilog O tetap min 2. Jadi 7 kali min 2 sama dengan min 14. Min 14 pindah ruas jadi min 2 ditambah 14 sama dengan plus 12. Kemudian bilog Cr-nya sama dengan 6. Metode bilangan oksidasi. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan oksidasi dan tuliskan perubahannya. Samakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan mengisikan koefisien. Samakan jumlah muatan. Bila muatan ruas kiri lebih kecil, tambahkan H+. Bila muatan ruas kiri lebih besar, tambahkan OH-. Samakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O di ruas kanan. Dibilang. Oke, ding 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 ding. Nah, setarakan reaksi manganat direaksikan dengan sulfat menghasilkan mangan dan 5 molekul sulfat asam 5 molekul sulfat. Nah, bilog dari manganat sendiri itu adalah plus 7. Kemudian bilog dari mangan itu plus 2, maka dia mengalami penurunan sebanyak 5. Ya kan? Kemudian sulfat itu plus 4. Kemudian sulfat itu adalah plus 6. Jadi dia mengalami kenaikan sebanyak 2. Nah, harus disamakan. Gimana cara menyamakannya? Berarti atom yang mengalami penurunan 5, maka harus dikalikan dengan 2, dan atom yang mengalami kenaikan 2, maka harus dikalikan dengan 5. Nah, dapatlah persamaan reaksi sementara 2 manganat ditambah 5 molekul sulfat menghasilkan 2 ion mangan plus 5 molekul ion sulfat. Nah, kemudian jumlah muatannya akan sudah bilog, sudah disamakan. Nah, baru masuk ke jumlah muatannya. Bagaimana cara ngitungnya? Ayo lihat. Koefisien dikalikan dengan muatannya. Muatannya dari MnO4 itu kan ada min kan, min 1, berarti 2 dikali min 1, berarti min 2. Kemudian di di SO3 itu kan koefisiennya 5. Nah, sedangkan muatannya dia punya 2 min, berarti 5 dikali min 2, min 10. Nah, untuk manganat tadi aja itu sudah min 2, kemudian ditambah min 10. Makanya dia terus di bawah sini adalah ruas kirinya min 12.
Kemudian ini ada di ion mangan itu koefisiennya 2 dengan muatannya plus 2 dikalikan, berarti 2 dikali plus 2 sama dengan plus 4. Kemudian 5 dikali muatannya 2 min, berarti min 10. Punya utang 10, dibayar 4, sisa utangnya ada 6. Nah, untuk mengetahui berapa banyak sih H yang harus kita isi, tadi kan katanya kalau misalnya banyak muatan kan diisi dengan OH atau H kan. Nah, karena ini tidak tahu dalam keadaan asam atau basa, maka kita pastikan dulu. Biasanya soal-soal yang tidak ada tulisannya dalam kondisi suasana asam ataupun suasana basa, biasanya mereka lebih sering menggunakan dalam suasana asam. Nah, jadi 12 ke 6 ini sendiri itu ada selisih 6, ya kan? Karena asam, maka yang ditambahkan itu adalah H+. Makanya ditambahkan 6H+. Nah, sampai sini paham? Oke, kemudian lanjut ke 2 mangan. Oh, ini ruas kanan. Tadi kan min 6. Nah, yang dihitung itu adalah ini H-nya aja ya. Jadi nanti ketika nambahkan H2O itu, yang dihitung itu adalah yang H-nya aja. Nih, kan 3. Kenapa 3 dimasukin dalam situ? Karena ketika 3 dikalikan 2 itu hasilnya 6H. Makanya sama. Ini sama yang ini. Nah, gitu. Kemudian hasil akhirnya gini jadinya. 2 larutan manganat direaksikan dengan 5 mol larutan sulfat dan direaksikan juga dengan 6 mol ion hidronium, hasilkan 2 mol mangan dan 5 mol sulfat dan 3 mol senyawa air. Nah, ini sama tadi. Tentukan bilox. Setelah itu disamakan. Ini ada 1 kali 6, ada 6 kali 1. Habis disamakan, kemudian samakan muatan dengan ini, kalikan ini. Kemudian 2 kali min 2 min 4, 6. Ini karena senyawanya 0, berarti 0. Ini 0 senyawa, ini juga senyawa 0. Berarti banyak sini. Min 4. Kemudian samakan hanya, dibilang. Hanya di sini cuma butuh 4, berarti di sini harus samakan hanya. Sini butuhnya ternyata 10. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya 2 kromat ditambah 2 mol kromat direaksikan dengan 6 mol besi hidroksida direaksikan juga dengan 5 mol air menghasilkan kromat dan 6 mol besi hidroksida dan 4 ion hidroksida. Nah, itu hasil akhirnya setara. Ini juga sama, tentukan bilox yang pertama, kemudian tentukan elektron bilox, harus disamakan ya. Kemudian samakan muatan, kemudian samakan H, dan yang terakhir ini hasil akhirnya. Nah, latihan. Setarakan reaksi redoks berikut menggunakan metode bilox. Nah, itu ada kromat ditambah kromat, tapi beda ya kromatnya. Aduh, gatal. Kemudian 2 mol krom dan 2 mol karbon dioksida. Nah, tuh, thank you. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa nanti mungkin bertanya secara langsung maupun menuliskan dalam komentar yang di postingan yang Ibu posting nanti melalui web. Nah, cukup sampai di sini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.